Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ofifa Handayani, kelas D Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan susunan koperasi syariah. Struktur organisasi koperasi syariah itu ada 6. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, pengawas. Yang keempat, manajer. Yang kelima unit. Keenam, unit usaha. Yang pertama tadi rapat anggota atau disebut dengan RA. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota seringkali secara teknis disebut RAT atau rapat anggota tahunan. Di sini ada juga fungsi rapat anggota tersebut, salah satunya 1. Menetapkan anggaran dasar atau ART. 2. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Ketiga, menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus, dan atau pengawas. Yang keempat, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, menentukan pembagian sisa hasil usaha. Yang terakhir, menetapkan keputusan penggabungan, peleburan dana pemburuan koperasi. Ya, ada 7 fungsi rapat anggota. Yang kedua di sini pengurus. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus di sini merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola atau tim manajemen dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut. 1. Mengelola organisasi koperasi dan usahanya. 2. Membuat dan mengajukan rancangan program kerja serta rancangan RAPBK atau rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota tersebut. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima, menyelenggarakan pembukaan keuangan dan investasi secara tertib. Yang ketiga di sini yaitu pengawas. Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Di sini ada juga fungsi utama manajer, yakni 1. Melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usahanya. 2. Bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ternyata manajer itu sangat dibutuhkan dalam koperasi. Perlunya manajer dalam koperasi yaitu 1. Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi. Selain itu, menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaannya. 2. Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeseimbangan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu sendiri. Sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu atau ada batasan waktu kepengurusan. Gitu. Yang terakhir nomor 3. Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi karena biasanya pengurus
memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalisasikan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya sendiri. Di sini hubungan kerja antara pengurus dan manajer itu harus memiliki kesatuan pandangan dan kesatuan gerak untuk mengenai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi itu sendiri. Dan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan usaha koperasi, dilakukan tugas dan tanggung jawab secara sejelas-jelasnya. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.